Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Okstariani, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Kimia UNES tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Pemtokimia. Sebelumnya, saya akan sedikit menyinggung mengenai reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses saat beberapa zat reaktan mengalami perubahan menjadi zat berbeda. Selama reaksi inilah, ikatan kimia dalam reaktan pecah dan membentuk ikatan baru dalam produk. Reaksi kimia mencakup reaksi molekuler. Nah, ilmuwan penemu pemtokimia salah satunya adalah Ahmed Zewail. Ahmed Zewail memiliki julukan Bapak Pemtokimia. Ahmed Zewail ini mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 1999. Pemtokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang reaksi kimia dalam skala waktu yang sangat singkat. 1 femtodetik sama dengan 1/1000 triliun detik. Beliau menemukan metode femtosecond spektroskopi yang pada akhirnya melahirkan cabang ilmu pengetahuan baru. Dengan teknik laser ultra cepat, beliau dapat menangkap gambaran dari proses bergabungnya atom-atom yang membentuk molekul melalui suatu reaksi kimia. Nah, molekul yang pertama beliau amati adalah natrium iodida atau NaI. Apa sih pemtokimia itu? Seperti yang telah sedikit saya singgung sebelumnya, pemtokimia atau pemtochemistry yaitu mempelajari reaksi kimia pada skala waktu yang luar biasa pendek, sekitar 10-15 second. Kemampuan untuk mengikuti reaksi kimia pada tingkat molekuler inilah telah menjadi salah satu tujuan kimia yang paling dikejar. Mencapai tujuan ini, berarti ahli kimia akan dapat memahami kapan reaksi tertentu terjadi dan tingkat ketergantungannya pada suhu serta parameter lainnya. Pada sisi praktis, informasi ini akan membantu ahli kimia mengontrol laju reaksi serta dapat meningkatkan hasil reaksi. Pemahaman yang lengkap tentang mekanisme reaksi ini membutuhkan pengetahuan terperinci serta kompleks. Pergerakan yang sebenarnya dari atom yang terlibat dari reaksi kimia belum pernah diamati secara langsung dalam sejarah perkembangan kimia. Pemutusan ikatan kimia, pembentukan atau perubahan secara geometri terjadi dengan kecepatan yang luar biasa melibatkan pergerakan mekanik dari elektron dan inti atom. Kecepatan pergerakan atom ini mendekati 1 km per second. Oleh karena itu, untuk merekam dinamika skala atomik di atas ukuran angstrom, rata-rata waktunya dianggap mendekati 1000 femtosecond atau fs. Pergerakan atom ini dipelajari dalam pemtokimia. Dengan resolusi waktu femtosecond dapat diamati keadaan transisi pada saat kesetimbangan. Keadaan transisi ini merupakan keadaan antara atau intermediate yang harus dilalui molekul atau atom saat bereaksi. Keadaan inilah yang sulit diamati karena begitu singkatnya waktu keadaan transisi, yaitu dalam rentang femtodetik 10⁻⁻15 detik. Nah, sebagai gambarannya, 1 femtodetik setara dengan 1 detik dibagi 32 juta tahun. Bisa kebayang bukan betapa singkatnya reaksi femtodetik ini? Pemtokimia sering memanfaatkan sinar laser ultra pendek. Dalam perkembangannya, teknik gelombang laser ultra pendek ini banyak digunakan untuk mempelajari reaksi kimia. Nah, dalam menyelidiki suatu proses molekuler, spektroskopi, spektrometri massa, dan difraksi memainkan peranan dari fotografi berkecepatan tinggi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari pergerakan molekul. Yang pertama adalah pengukuran waktu pergerakan dengan menentukan waktu awalnya, yaitu waktu nolnya. Sedangkan yang kedua, pergerakannya harus disinkronkan. Hal tersebut awalnya yaitu waktu nolnya. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya molekul yang digunakan dalam merekam pergerakan secara molekuler.
Yang ketiga, kesesuaian molekuler harus disebabkan adanya lokalisasi inti atom untuk mempelajari femtosecond. Untuk mempelajari femtosecond, diperlukan kontrol femtosecond pada pengukuran waktu yang relatif. Pompa laser dan probel pulsa diproduksi secara selaras. Kemudian, pulsa probel ini dialihkan melalui jalur optis yang dapat diukur panjangnya, serta keterbatasan kecepatan cahaya mengartikan perbedaan panjang menjadi perbedaan waktu dari dua pulsa pada sampel. Dalam hal ini, 1 mikron secara dengan 3,3 femtosecond. Dalam femtokimis, mempelajari perubahan kimia, fisika, dan biologi merupakan suatu hal yang mendasar untuk skala waktu vibrasi molekuler. Pergerakan inti atom ini yang sebenarnya. Nah, selain itu, skala waktu femtosecond ini merupakan sesuatu yang unik yang menciptakan paket gelombang molekuler koheren pada skala atom panjang. Hal inilah yang merupakan masalah dasar yang berakar dalam pengembangan mekanika kuantum dan dualitas materi. Nah, fungsi gelombang molekuler secara spasial terlihat kabur dan tidak menunjukkan adanya pergerakan. Jumlah fungsi gelombang ini terpisah sesuai tahapan dipilih dapat menghasilkan terlokalisasi spasial dan bergerak paket gelombang koheren. Pengamatan dalam sistem nyata tidak hanya menuntut pembentukan gelombang di masing-masing molekul, tetapi juga menyebar di antara paket gelombang yang terbentuk pada jutaan molekul yang dilakukan pengukuran. Kunci untuk mencapai kondisi ini umumnya disediakan oleh awal yang terdefinisi dengan baik. Nah, sedangkan keseimbangan konfigurasi molekul yang diteliti sebelum eksitasi dan oleh peluncuran sesaat femtosecond pada paket. Jarak awal ground state dari sistem memastikan bahwa setiap molekul setiap dengan koherensi sendiri di antara bagian yang membentuk paket dengan gelombang, mulai dari gerakan mereka dalam sebuah kisaran jarak ikatan yang jauh lebih kecil daripada yang dijalankan oleh gerakan. Konsep yang sesuai ini terletak pada inti femtokimia dan merupakan kunci kemajuan dalam mengamati dinamikanya. Realisasi pentingnya dan pendeteksian oleh selektivitas dalam kedua penyiapan dan penyelidikan sangat penting dalam semua studi. Dengan konsep-konsep ini dalam pikiran, penggabungan laser ultrafast atau ultra cepat dalam semua studi. Dengan konsep-konsep ini dalam pikiran, penting bagi pengembangan awal, fluoressensi yang terinduksi laser adalah probe pertama yang digunakan. Tetapi kemudian disebut spektrometri massa dan teknik-teknik optik nonlinear. Dan sekarang sudah banyak ditemukan metode penyelidikan yang dikenal dan digunakan di laboratorium di seluruh dunia. Sebagai contohnya adalah kolom ledakan adalah probe kekuat paling baru yang dikembangkan oleh Will Castleman dan menangkap intermediate reaktif. Aplikasi dari femtokimia ini atau femtochemistry telah banyak terdapat pada berbagai jenis ikatan kimia kovalen, ionik, datif, dan metalik, serta ikatan van der Waals dan hidrogen. Penelitian terus dilakukan untuk mengatasi berbagai kompleksitas dalam sistem molekul dari diatomik ke protein dan DNA. Selanjutnya, manfaat dari ditemukannya femtokimia ini adalah salah satunya adalah terdapat pada fotografi, di mana dalam fotografi ini ditemukan slow motion dan pada sepak bola.